Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di bagian pembahasan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan Google Colaboratory. Nah, pada video ini kita akan bahas ada struktur data lain di Python namanya tuple. Tuple ini sebenarnya mirip seperti list. Nah, list itu seperti apa? Anda coba pelajari dari video sebelumnya. Jadi kalau list kemarin di video sebelumnya itu kita biasanya simbolkan dengan tanda kurung siku. Tapi kalau di tuple di sini pakai ya kurung seperti biasa ya. Nah, cuman bedanya di mana? Kalau di tuple itu biasanya tidak fleksibel list. Kalau list itu seperti yang Anda lihat di video sebelumnya, list itu kita bisa modifikasi. Jadi mau kita ubah nilainya, misalnya kalau list itu berisi 1 dan 2. Kalau kita tampilkan list ya munculnya 1 dan 2. Misalnya kalau saya mau ganti list ke 0 itu sama dengan 4, maka saya tampilkan list nanti berubah. Jadi elemennya sudah berubah. Jadi list ke 0 saya perintahkan untuk diganti angka 4. Baik, di video kali ini kita akan bahas tentang tuple. Nah, biasanya di dalam tuple ini biasanya digunakan kalau di data yang sifatnya geografis, biasanya kita gunakan untuk menyimpan data koordinat X dan Y, atau bisa juga data-data yang merepresentasikan struktur yang dia tidak bisa diubah-ubah. Baik, kita coba untuk buat contoh tuple. Kita buka dengan kurung baca, kemudian kita isi misalnya disco 10 1,2, kemudian kita panggil tuple 1 ya, seperti ini. Kita coba gunakan print dasar seperti yang kita bahas di video paling awal, video pengenalan Python. Ada perintah type. Type ini digunakan untuk mengenali tipe data dari sebuah variabel. Nah, ternyata variabel tuple 1 itu kalau kita identifikasi tipenya apa, dia akan ditampilkan sebagai tuple atau dikenali sebagai tuple. Di tuple sendiri pun sebenarnya ada indexing juga, jadi mirip seperti list. Jadi tuple 1 kita juga bisa pakai indexing. Misalnya kita mau tampilkan kata disco. Nah, disco berarti di sini elemen pertama dengan indeks ke 0. Tuple 1 indeks ke 0. Kita run, atau bisa juga dengan menggunakan negatif 1, jadi munculnya 1,2. Kurang lebih sama untuk tuple cara indexingnya. Baik, kemudian kalau di tuple itu ada istilahnya concatenate, atau kita mau menyambungkan. Baik, kita punya tuple 1 datanya ini seperti di atas. Kemudian saya mau buat tuple 2.
Tabel 2 definisinya adalah tabel 1 plus saya tambahkan data berupa tabel dengan isi yang berbeda. Drop 10. Maka coba saya tampilkan tabel 2, maka isinya adalah tabel 1 yang sudah disambungkan dengan tabel yang baru. Baik, di tabel pun juga sama seperti list, dia punya cara slicing juga. Tabel 2, nah kita mau slice, kita mau ambil elemen, misalnya dari kita mau ambil disco 10 dan 1,2, dari dia dari 0, indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, berarti berhentinya sampai, karena n-1 berarti kita tulis 3, 0, 1, 2. Nah, berarti 0, 1, 2, 3, min 1. Konsepnya masih sama seperti list, atau kita bisa juga coba slicing misalnya untuk range yang berbeda, misalnya 3 sampai 5, atau indeks ke 3 dan indeks ke 4. Indeks ke 3 sampai indeks ke 4. Baik, kemudian nanti ada kalanya kita akan dihadapkan dengan sebuah data yang jumlahnya sangat banyak, dan kita pengen mencari tahu sebenarnya itu ada berapa banyak data yang ada. Nah, kalau di sini sebenarnya kita bisa hitung manual kalau datanya hanya sedikit ya. Ini ada elemen 1, elemen 2, 3, 4, 5. Nah, sebenarnya ada cara cepat, sama sebenarnya ini juga bisa digunakan di dalam list. Ada len ini digunakan untuk mencari berapa jumlah elemen yang ada di dalam sebuah tuple atau sebuah list. Jadi kita bisa gunakan len tuple 2. Nah, nanti jawabannya 5. Jadi ternyata di dalam tuple 2 ada sebanyak 5 elemen. Nah, ini sangat bermanfaat nanti ketika kita mau bekerja dengan data yang banyak. Terlebih lagi ketika kita mau melakukan proses looping untuk data-data yang data barisnya cukup banyak. Baik, kemudian nah, ada yang satu perintah yang cukup bermanfaat nanti. Ada perintah sorting atau pengurutan. Misalnya punya variabel namanya rating. Rating ini berisi tabel yang isinya berbagai nilai. Katakanlah ini adalah skor gitu ya, skor nilai. Oke. Ini cara apa? Kemudian saya mau tahu, saya pengen cari tahu berapa sih nilai tengahnya gitu ya. Kalau nilai tengah kan berarti kita harus urutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Berarti kita bisa gunakan, saya run dulu, kita coba mau memastikan sudah masuk nilainya. Oke, rating. Saya mau buat satu variabel misalnya sorted rating. Sorted rating ini adalah nilai
rating yang sudah di sorted. Ini perintahnya seperti ini, kita run, kemudian kita panggil sorted. Nah, Anda bisa lihat ini otomatis akan diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, ini juga bisa digunakan untuk cari tadi ya, nilai tengahnya. Dari sekian data, nilai tengahnya ada di angka 6. Baik, kemudian di list di video sebelumnya ada list di dalam list ya, kalau Anda perhatikan. Nah, itu biasanya dikenal sebagai istilah nested list. Nah, setelah nested list di tuple juga ada nested tuple. Nah, kita akan coba buat nested tuple. Kita mau isikan beberapa elemen. Oke, Anda bisa ikuti. Kita buat ada beberapa elemen berupa tuple di dalam tuple, dan ini berlapis-lapis. Oke. Nah, kalau di sini indexingnya bagaimana? Sebenarnya konsepnya sama. Kita mulai dulu dari yang paling luar. Jadi indeks, ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, dan indeks ke-4. Jadi kalau yang paling luar itu hanya ada 4 indeks. Oke. Nah, kemudian kalau rock, di sini ada kata rock, berarti alamatnya adalah indeks berarti kan 0, 1, 2. Dari indeks kedua, rock ini ada di indeks ke-1. Berarti kita bisa akses tuple dari indeks kedua pada indeks urutan 1. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau saya mau tampilkan tuple yang ini 1,2 ini? Kita mau tampilkan ini, berarti indeksingnya adalah 0, 1, 2, 3, indeks keempat. Oke, indeks keempat. 1,2 ini ada di indeks keberapa? Di indeks keempat, di indeks ke-1. Indeks keempat, indeks pertama, indeks ke-1, indeks ke nomor 1 dari indeks keempat. Ini munculnya 1,2. Nah, ini masih bisa kita akses lagi. Misalnya kita mau ambil angka 2 yang ada di dalam nested tuple ini. Berarti di dalam sini angka 2 adalah indeks ke-1. Berarti kita tambah lagi indeksnya. Nested tuple indeks keempat, dari indeks keempat dia indeks ke-1, dan dari indeks ke-1 ini tadi dia ada indeks ke-1, jadi nanti akan muncul 2. Jadi memang berlapis-lapis.
seperti itu. Kita mau munculkan angka 4, berarti di sini adalah indeks ke 0, 1, 2, dan 3. Dari indeks ketiga kita ambil indeks 1. Maka kita tulis muncul angka 4. Nah, silahkan Anda coba Anda perbanyak latihan cara indexing dari sebuah tabel maupun dari sebuah list. Baik, kemudian ada quiz. Ada quiz soal nomor 1. Saya berikan datanya dulu ya. Soalnya saya punya data tupel berupa genre. Ada pop, rock, soul, R&B. Misalnya diketahui ada tupel bentuknya seperti ini. Pertanyaan nomor 1, tentukan jumlah elemen dari genre tupel. Bisa dibilang atau panjang tupel dengan nama genre tupel. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan selanjutnya adalah akses elemen pada genre tupel dengan indeks ketiga. Cukup mudah ya. Kemudian pertanyaan ketiga, lakukan factorizing untuk mendapatkan elemen indeks ke 4 dan 5. Kemudian nomor 4, diketahui tupel dengan nama tupel dengan
elemen min 5, 1, min 3. Lakukan sorting terhadap baik, ada 4 soal. Yang pertama, tentukan jumlah elemen dari genre tuple, panjang tuple dengan nama genre tuple, jumlah elemennya ada berapa. Kemudian nomor 2, akses elemen pada genre tuple dengan indeks ketiga 0, 1, 2, 3. Berarti nanti harusnya yang muncul ini ya, patron. Kemudian nomor 3, lakukan teknik slicing untuk mendapatkan elemen dengan indeks ke-3, 4, 5. Oke, kemudian nomor 4, diketahui tuple dengan nama C, tuple dengan elemen N5, 1, min 3. Lakukan sorting terhadap tuple tersebut. Nah, baik, selamat mengerjakan kuis. Nanti silahkan Anda lihat kembali materi yang sudah Anda coba. Kemudian tetap ikuti channel ini, nanti materi selanjutnya kita akan bahas di video yang insya Allah akan membahas tentang dataset, ada dictionary. Demikian video ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.